Cahayamu Tuhan selalu terangiku, mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Virus corona COVID-19 telah membuat sesuatu yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Pandemik yang luar biasa ini membuat manusia tidak bisa melakukan apapun. Virus yang bahkan tidak terlihat oleh mata manusia telah berhasil menghentikan semua aktivitas. Bukan hanya itu saja saudara, kita telah mendengar banyak kisah yang mengerikan, betapa banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan oleh virus yang berukuran sangat kecil ini. Seolah nyawa tidak berarti lagi. Dan itu bukan hanya menimpa orang-orang yang jauh. Kita melihat di sekeliling kita ada begitu banyak korban jiwa, rekan sepelayanan, bahkan saudara mungkin orang-orang yang kita kenal dekat. Salah satu orang yang saya kenal dan saya tahu dia juga adalah seorang anak Tuhan, mengalami sesuatu karena virus ini. Dia harus kehilangan istri tercintanya. Bagaimana dia berjuang dan bagaimana asal mula dia bisa terjangkit virus ini. Ketika saya bahkan menelpon dia sedang berada di Wisma Atlet dalam keadaan dia masih di karantina. Dan saudara, saya percaya apa yang akan dia saksikan ini pasti akan membawa hikmah bagi setiap kita yang mendengar. Mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Bermula ketika saat itu saya di pertengahan bulan Maret 2020 jalan bersama dengan keluarga, istri dan anak saya ke salah satu mall di suatu daerah, dan kita di sana rencana untuk menonton bioskop. Kebetulan saat itu kami sudah memesannya via online. Selepas dari kami selesai menonton, lalu kami pulang. Kami di sana sempat beli makanan dan sebagainya untuk makan malam kami yang biasa kami lakukan ketika kami ada ketemu dengan anak-anak. Terus kami kembali ke Jakarta karena saya tinggal bersama istri, bekerja sama-sama berdua bekerja di Jakarta. Dan setiba di Jakarta, istri saat itu bilang bahwa saya udah gak enak badan katanya kan, seperti itu. Lalu istri juga sempat sharing sama temennya, katanya awas mungkin itu corona dan sebagainya. Cuma istri saya malah bilang ke saya, "Pak, saya katanya dikatain saya bahwa saya kemungkinan corona dan sebagainya." Istri saya cuma bilang, sedih banget ya. Sahabat sendiri, teman sendiri malah bilang bahwa saya tuh mengidap corona katanya dengan ciri-ciri seperti ini. Saya bilang ya udah abaikan saja. Yang penting kamu tetap sehat, kamu tetap kita berusaha untuk ngobatin gitu kan, seperti itu. Karena istri saya itu paling anti ya untuk berobat dan sebagainya. Dia tuh cukup makan antibiotik atau minum antibiotik dan sejenisnya, biasanya udah selesai seperti Panadol dan lain-lain. Di hari Selasanya masih ada demam dan sebagainya. Padahal saat itu saya sudah bilang ke almarhum, ayo kita berobat. Dia bilang ya udah cukup Panadol aja. Ya udah, saya pikir ya udah, karena dia yang tahu sendiri tubuhnya. Di hari Rabu masih seperti itu. Jadi dia terasa gejalanya ketika sore hari sekitar jam 3 ke arah malam. Ya, ke arah malam mulai menggigil badan dan gak enak seluruh badannya. Disentuh pun katanya sakit. Dan di hari Kamis pagi, kebetulan saat itu saya mau berangkat kantor, saya bilang ke istri saya, sudah, kamu gak usah kerja, kamu istirahat dulu di rumah, barangkali dengan bed rest kamu bisa untuk merecovery sakitnya, seperti itu. Saya tetap kasih dia obat seperti yang dia minta. Nah di sore harinya,
Di sore harinya setelah saya pulang kantor, kita udah janjian by WA. Kalau misalnya nanti selesai papa pulang dari kantor, kita langsung ke rumah sakit. Saat itu dia setuju. Ya udah, kita ke rumah sakit. Saat itu yang ada di pikiran saya adalah rumah sakit Husada di Mangga Besar. Kita langsung masuk ke ruang IGD. Di ruang IGD kita disambut dengan petugas di sana, dan saya menyelesaikan semua pendaftaran. Istri masuk ke ruangan IGD dan di sana mendapatkan pengobatan selayaknya yang dilakukan medis di ruang IGD. Kemudian masuklah ke ruang perawatan. Kita sudah mendapat kamar, dan di sana normal kami mendapatkan perawatan ya di malam Jumat tersebut. Dan esoknya di hari Jumat, istri saya mendapatkan perawatan dari dokter spesialis penyakit dalam, seperti itu. Dan di hari Sabtunya, dokter menyatakan bahwa istri itu harus dironsen paru-parunya, seperti itu. Karena posisinya batuk mulai dari hari Jumat sampai dengan Sabtu itu intensitas batuknya luar biasa, batuk dan batuk. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 3 sore, dokter memanggil saya dan menceritakan bahwa hasil ronsennya, parunya tersebut kurang baik dan harus diisolasi. Saya tanya, kenapa harus diisolasi? Karena istri bapak suspek. Saya di situ udah nggak bisa. Saya berpikir, ya kenapa itu kan, ini harus menimpa istri saya. Dokter saat itu cuma menyarankan, ikuti saja Pak untuk diisolasi. Lalu saya bilang ke dokter, saya harus menemani istri saya diisolasi Pak. Walaupun saat itu dokter tidak menyarankan, sama sekali tidak menyarankan, tapi saya minta untuk istri saya tetap saya dampingi. Seperti itu. Kami masuk ke ruang isolasi berdua. Saya mencoba menghibur dia, saya mencoba membuat dia optimis, saya mencoba membuat dia sukacita. Tapi satu hal, ketika istri saya dari ruang perawatan menuju ke ruang isolasi, selalu terlontar nyanyian dan pujian. Begini, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuhku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuhku. Puji Tuhan, dia nggak pernah putus menyanyikan itu sampai dia ada di ruangan isolasi sekalipun. Saya merasa bersyukur sekali karena punya istri yang luar biasa dalam pujian penyembahan. Kemudian di malam hari kami tetap melakukan posisi saya sebagai suami memotivasi dia bahwa penyakit ini pasti bisa disembuhkan, pasti bisa dilalui. Istri saya cuma mengangguk saja dan tersenyum. Pada hari Minggu, dari mulai pagi, istri saya sudah menunjukkan gejala-gejala yang sangat tidak enak. Saya merasa udah mulai khawatir, karena mulai dari intensitas batuknya, terus panasnya juga lumayan, ya. Kadang-kadang menyentuh angka 39. Dan saat itu istri saya cuma bilang, nggak bisa napas, susah, sesak, dan sebagainya. Saya bilang, tahan, pasti bisa. Pada akhirnya, sampai satu saat, di sekitar jam 19 atau jam 20 saya ingat, jam 20, kurang lebih jam 8 malam, saya mencoba untuk menenangkan, kan istri saya udah mulai sesak napasnya, secara ritmenya udah mulai tidak teratur. Lalu saya panggil suster, perawat, saat itu perawat jaga, yang sudah memakai lengkap pakaian APD. Lalu saat itu dilakukan posisi memakai oksigen, dan istri saya udah mulai agak terbantu. Kemudian pada jam-jam sekitar jam 10, istri saya kembali mendapatkan kondisi yang
boleh dibilang saat itu statusnya koma. Jadi istri saya saat itu udah sulit bernapas sama sekali, udah tidak bisa bernapas, dibantu dengan oksigen, dan saat itu dokter pun datang. Dokter datang untuk memantau kondisi istri saya. Saat itu kami sempat diskusi. Saya bilang, "Dok, tolong selamatkan istri saya. Saya minta diberikan fasilitas yang terbaik. Diberikan sesuatu yang untuk menyelamatkan istri saya." Dokter hanya bilang, "Pak, andaikan kami gagal untuk mengatasi kesulitan bernapas ibu dan ibu sampai berhenti gagal bernafas di satu kondisi waktu tertentu, kami sudah berusaha dengan maksimal." Saya di situ hancur hati, hancur banget hati saya. Saya ngerasa harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan istri saya. Dan saat-saat kritis di jam 11 sampai jam 12 malam, itu saat-saat saya luar biasa menghadapi sesuatu. Saya bertarung dengan istri saya. Saya selalu mendekat ke telinga istri saya. Saya bilang, "Nah, sebut nama Tuhan Yesus." Sampai saya kecium pipinya, cium keningnya, saya ciumi semuanya. Dari situ mulai istri saya keluar semacam berbusa dari mulutnya. Saya di situ sudah mulai sangat panik. Saya telepon gembala saya telepon bosnya dia, bosnya almarhum. Kita sempat video call, kita semua menguatkan. Saat itu istri saya masih melihat layar handphone, walaupun matanya agak sulit karena udah mulai ke atas, matanya tinggal putihnya ke atas terus seperti itu. Saya panik di situ. Sekitar pukul sekitar pukul 00:06 dini hari, istri saya sudah dipanggil Tuhan dengan kondisi yang sangat luar biasa tenang. Saya di situ hanya bisa pasrah. Inilah yang terjadi dalam hidup saya, dan Tuhan mau saya tetap tegar menghadapi semua ini. Istri saya sudah selesai bertanding sebagai petarung iman yang sejati. Kami bertanding berdua, dan saya mengantarkan istri untuk pulang ke rumah Bapak dengan tenang. Untuk teman-teman semuanya dimanapun berada, saat ini emang virus COVID-19 menjadikan sesuatu yang momok yang sangat mengerikan bagi kita semua. Suatu penyakit yang menjadikan pandemi dunia ya. Tapi saya yakin dan percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa benteng pertahanan kita Tuhan Allah kita. Takut memang wajar. Ya. Takut sangat wajar sekali dan manusiawi. Saya menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Saya masuk di tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 3 sore. Sampai saat ini saya membuat video ini di tanggal 14 April 2020. Berarti saya saat ini memasuki hari ke-20. Saya memasuki hari ke-20, saya dirawat di sini. Dan puji Tuhan, saya bisa lewati semuanya. Saya bisa lewati berbagai macam saat itu kesedihan yang melanda dalam hidup saya. Saya juga merasa saat itu setelah saya ditinggalkan istri saya harus berbuat apa. Tapi saya saat itu cuma satu bilang, saya harus menyerahkan diri. Saya harus menyerahkan diri ke rumah sakit seperti ini untuk saya bisa dirawat, bisa saya dipulihkan. Puji Tuhan. Saya berhari-hari di sini dari hari pertama sampai ke hari 20 ini saya mendapati semacam semangat untuk saya memotivasi diri saya sendiri. Untuk itu saya bilang ke teman-teman yang masih ada di luaran, jangan pernah terlalu takut dengan virus COVID-19 ini. Karena apa? Kita cukup untuk bisa stay di rumah. Kita cukup untuk bisa bersih, sebersih mungkin. Kita untuk taat aturan pemerintah.
dan aturan para pemimpin kita untuk stay at home, stay di rumah. Apapun, tidak, Jadi yang saya mau katakan, janganlah jadikan bahwa virus COVID-19 ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, sangat menjijikan, bahkan untuk ditakuti seperti itu. Yang penting kita taat aja aturan pemerintah untuk kita tidak keluar rumah bila tidak benar-benar perlu untuk kita keluar rumah. Tidak urgent, tidak keluar rumah. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Dan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan pulihkan Jakarta, pulihkan Indonesia, pulihkan negara-negara dan pulihkan dunia dan negara-negara lain yang saat ini sedang terdampak. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti selamatkan. Terima kasih, God bless you. Manusia tidak bisa pegang kendali bahkan atas kehidupannya. Kita tidak bisa pegang kendali atas nyawa, bahkan mungkin atas orang-orang yang kita kasihi. Segala upaya dan daya telah dilakukan. Tetapi ketika Tuhan berkata sudah selesai, maka semuanya selesai. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang terbaik hanyalah belajar menerima keadaan. Bahkan belajar untuk mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Bapak Jamal telah kehilangan istri yang dikasihinya. Bahkan mungkin mimpinya dengan anak-anak dan istrinya semua lenyap di tengah jalan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan keputusannya. Wahyu 14 ayat 13 berkata, sungguh berbahagialah mereka yang meninggal sejak saat ini di dalam Tuhan. Karena mereka telah beristirahat dari segala jerih lelah mereka dan perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Saudara yang terkasih, perbuatan kita, amal kita, hidup kita, buah yang kita sudah hasilkan dalam hidup ini, itulah yang akan mengikuti kita kelak. Ingat, dari kesaksian itu kita semua mendapat hikmah bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Kita tidak akan selamanya berada di dunia. Kita hanya berdiri di antrian dan sedang menunggu kapan saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Caranya bisa jadi dengan apa saja. Yang terpenting adalah hari ini mari kita mempersiapkan hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita kejar kekudusan Tuhan. Karena ketika time limit hidup kita selesai, maka kita tidak bisa dengan kekuatan kita berusaha memperpanjang atau bagaimanapun juga. Ketika Tuhan bilang selesai, maka kita harus kembali. Karena itu saudara, mari apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Menghadapi apa yang masih terjadi, kita masih disuruh berdiam diri di rumah. Saudara, ikutilah anjuran pemerintah. Virus ini tidak berjalan, kitalah yang berjalan yang bisa membawa penularan kepada banyak orang. Tetap tinggal di rumah, stay at home, gunakan masker setiap Anda mau bepergian, dan tetaplah waspada. Tetap cuci tangan, jaga kesehatan apabila Anda pergi dari luar rumah, pulang ke rumah, bukalah baju dan mandi, segera jaga kebersihan diri. Mari kita tetap tunduk pada aturan pemerintah dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua dan stay at home.